bisa menggunakan pelajaran ini untuk disampaikan kepada saudara kita yang lain yang mungkin pada saat ini mereka tidak sempat atau belum sempat untuk bergabung, ya. Kemudian mereka juga mungkin tidak punya waktu atau punya kesibukan yang lain. Nah, tugas teman-teman lah untuk menyampaikan ilmu ini ketika dipandang bermanfaat untuk saudara kita yang lainnya, ya. Oke. Saya mau menyapa dulu nih, masih ada mic yang terbuka. Jadi nanti teman-teman pada saat kelas dimulai, kita berharap untuk mic-nya di silent, ya. Pertama kita sepakati, karena kadang ada suara-suara yang masuk, ya. Kemudian nanti kalau teman-teman mau bertanya, silahkan melakukan dengan chatting. Nanti tim kami akan membantu saya untuk mengingatkan saya, ya. Seperti itu. Kemudian saya akan sapa dulu. Ini ada siapa yang paling jauh nih ya? Kemarin saya udah nyapa yang ini ada Pak. Oke, ada Bu Nur Fadilah. Halo, selamat pagi Bu Nur Fadilah. Ini yang kelihatan di layar saya nih, Bu Nur Fadilah. Halo, selamat pagi Bu Nur Fadilah. Assalamualaikum. Oke, kayaknya enggak. Waalaikumsalam. Boleh memperkenalkan diri Bu Nur Fadilah, dari mana nih Bu Nur Fadilah? Saya Nur Fadilah, penyuluh perikanan Bantu dari Kabupaten Bulukumba, Pak. Oh, Masya Allah. Dari Bulukumba. Selamat bergabung ya Bu. Baru pertama kali belajar. Ya. Baru pertama kali belajar. Oke, selamat bergabung ya Bu ya, dan semoga bermanfaat. Saya akan sapa teman saya lain. Ini yang saya sapa yang wajahnya kelihatan, maaf ya. Oke, ini ada lagi sebentar, Bu Indah, Bu Harlinda. Ini Indah, ini Ambon ya Bu ya? Iya, Coach. Oh, oke. Jadi kadang nggak hafal nama, begitu gambarnya kelihatan baru paham. Halo, selamat pagi Pak Bagus Putra. Oh, kayaknya off ya. Pagi Pak. Oh, oke Pak Bagus dah, udah ya. Dari mana Pak Bagus? Boleh memperkenalkan diri Pak Bagus? Oke, baik rekan-rekan lainnya. Rekan-rekan sama saya Bagus Putra, saya dari Bali. Kemarin sempat di coach sama Coach Fahmi di Mangking ya. Oke. Ya, ini soalnya kamera saya rusak Pak, jadi saya nggak bisa munculin itunya. Oke, oh Pak Bagus tim Mangking ya? Ya, kemarin sempat kan Coach Fahmi ini in-house training, ada video juga tak lihat di YouTube tuh. Keren-keren. Saya dari Bali. Oke, selamat bergabung Pak Bagus ya. Terima kasih Pak. Oke, terakhir saya sapa ini ada Pak Damdam Damiana. Selamat pagi Pak Damdam Damiana. Semoga berkenan untuk buka mic dan ya, selamat pagi Pak. Oke, Pak Damdam boleh perkenalan diri Pak Damdam. Saya dari Depok Pak. Dari Depok. Usaha apa nih Pak Damdam? Ya, mau belajar Pak nih. Oke. Selamat bergabung ya Pak Damdam. Terima kasih Pak Ewin. Salam semuanya. Oke, teman-teman, semoga tidak teman-teman, saya minta tolong mic-nya untuk di-mute. Ini saya sudah berusaha untuk nge-mute di sini, tapi tetap ada yang bisa membuka. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim, 4 menit. Nah, kita mulai. Teman-teman, saya minta kalian untuk membawa catatan, kertas, dan membawa pena sebelum kita mulai. Dan diusahakan, saya coba intip dulu, kayaknya kalau ngelihat ini sih kayaknya nggak ada yang pakai handphone ya. Karena handphone nanti akan teman-teman gunakan, atau kalau enggak nanti ambil cermin. Mau ambil cermin dulu, terlebih dulu silahkan. Jadi ada 1 lembar kertas, ada cermin, kemudian ada pena. Ya, kalau nggak ada gini gimana Pak Edwin? Kalau misalnya teman-teman nggak punya
cermin pakai handphonenya. Ya, oke. Kita mulai aja, kita langsung share materinya. Oke, good. Teman-teman bisa lihat ya. Semoga udah masuk. Oke. Nah, ini judulnya. Kita kasih musik yang klasik ya. Oke, teman-teman, apa sih judulnya? Sebagaimana yang ada di gambar layar teman-teman semuanya, ya, bagaimana kita mengakselerasi kehidupan dan bisnis di new normal era ini. Sebetulnya saya paling males yang menggunakan istilah new normal karena setiap hari dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang baru sebetulnya, ya, sesuatu yang baru. Yang jadi permasalahan adalah kita mau nggak ngelihat pola sukses kita dan pola gagal kita. Itu saja ya. Nah, teman-teman, thanks for your time. Ya, sekali lagi berterima kasihlah atas waktu yang telah dianugerahkan Tuhan dalam hidup Anda. Mengapa itu teman-teman? Dengan adanya waktu, maka itu adalah bahan utama untuk Anda berhasil. Coach, kenapa sih selalu diingetin ini? Ya, banyak sekali dari kita yang menyia-nyiakan waktunya. Akhirnya apa? Biaya keluar, tenaga keluar, dan jalan di tempat. Itu yang terjadi. Ya. Dengan adanya waktu, maka semuanya menjadi mungkin dalam hidup kita. Tetapi ketika kita abaikan waktu, maka teman-teman, kita tidak bisa mengulanginya. Ya. Nah, teman-teman yang baru mengenal saya, nama saya adalah Edwin Indarto, ya. Saya seorang business coach. Jadi bagaimana membantu orang untuk membangun bisnisnya. Kemudian saya juga belajar Life Coach Certified. Mengapa seperti itu? Karena bagi saya 2010-2011 saja saya mulai karir saya di bidang coaching, pelatihan, sumber daya manusia, dan bisnis. Saya sangat paham bahwa ternyata pola dalam kita menjalankan bisnis karir tidak jauh beda dengan pola bagaimana kita berkehidupan. Nah, ketika kita bisa memahami ini, dari sinilah kita nanti akan bergerak bagaimana mengakselerasinya. Kemudian yang berikutnya adalah Wealth and Money Coach, yaitu bagaimana kekerabatan kita dengan uang. Ini menarik teman-teman, ya. Sehingga di pertemuan 2 minggu yang akan datang, saya ralat saja. Di pertemuan 2 minggu akan datang, insya Allah kita tidak di hari Kamis, teman-teman, mungkin di hari Rabu. Ya, tadi saya sempat ke klinik kesehatan terlebih dahulu karena memang sudah ada janjian. Saya berpikir, aduh bisa nggak ya diselenggarakan ya. Saya tidak melakukan pemandingan atau pembatalan event ini. Saya ada acara 2 sebetulnya hari ini, ya, seminar ini, dan 1 kalau ujian skripsi dari kampus saya. Jam 9 saya ada janjian dengan kesehatan. Alhamdulillah bisa selesai, akhirnya saya bilang sama tim saya, udah deh dijalanin aja. Materi sudah siap, semuanya sudah siap. Alhamdulillah bisa selesai lebih awal. Yang saya takutkan kalau molor, kita harus jawab ke teman-teman. Nah, teman-teman mulai pertemuan yang akan datang, kita di harinya hari Rabu, ya, di harinya hari Rabu. Tolong itu dicatat. Nah, di pertemuan yang akan datang, belum mulai ini aja kita udah cerita. Kita bagaimana membuka potensi diri dan membuka peluang usaha. Jadi materinya hanya khusus itu. Ya, sebetulnya materi ini adalah materi untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk pensiun. Ya, dulu kita bagikan di sana. Nah, Wealth and Money Coach itu belajar tentang bagaimana sih kekerabatan kita dengan uang. Kemudian ada hal yang unik lagi yang di bawahnya adalah grafologi, yaitu bagaimana seni membaca sebuah tulisan. Teman-teman, pengusaha, kemudian dosen, bahkan sebagai pribadi pun sebetulnya unik ya. Jadi suatu ketika mungkin kita akan mengadakan seminar tentang bagaimana sih grafologi dalam bisnis. Kita nggak akan ngajari ya grafologi, seni baca tulisan untuk mencari pasangan, nggak, dalam bisnis saja.
Sehingga kapan kita mencari partner, kapan kita mencari tenaga kerja, kita harus paham. Ya, kita terima atau kita tolak. Kemudian NLP Coach Neuro Linguistic Program. Ada hipnoterapi, bagaimana menghipnosis orang, memasukkan sugesti positif, ya. Kemudian ada timeline terapi, kemudian juga ada nonverbal terapi. Ini semuanya tentang terapi. Coach, kenapa kok belajarnya banyak terapinya, Coach? Ya, karena life itu adalah mayoriti kehidupan kita. Bagaimana Anda berkehidupan, ya begitulah cara Anda mengejar karir, ya begitulah cara Anda dalam berbisnis. Dan terakhir itu adalah Six Sigma Certified, bagaimana membuat perusahaan itu menjadi lean. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, saya seorang dosen. Alhamdulillah, saya masih jadi dosen di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada sampai hari ini. Dan bisnis utama saya adalah bisnis ekspor furniture yang sudah saya geluti sejak tahun 99. Ya, dengan semua ilmu yang kita terapkan, alhamdulillah begitu banyak kemudahan, yang saya yakini itulah begitu banyak kemudahan. Dan nanti teman-teman akan belajar selama periode ini dan periode yang ke depan. Kemudian justru pada saat teman-teman sepi akan order, justru di perusahaan kita justru saat ini sedang rame-ramenya akan order. Ya, kok bisa seperti itu ya? Nanti kita akan belajar sama-sama. Ya. Nah, teman-teman yang baru kenal kami, ini adalah beberapa klien yang bisa kita tulis dan seizin mereka. Ada Bank Indonesia di sana, ya, ada di Kota Jogja, Sumatera, Medan, Sulawesi Barat, Manado, Sulawesi Utara, Maluku, ya. Kemudian ada Bank Mandiri. Kalau di Bank Indonesia, kami lebih banyak membantu CSR mereka untuk pembinaan terhadap UKM dan UMKM-nya. Ya, bahkan melatih, saya memiliki konsep satu, teman-teman, karena Bank Indonesia ini melakukan pendampingan terhadap usahawan-usahawan yang benar-benar terpilih oleh mereka. Akhirnya kami mendedikasikan untuk menjadikan beberapa teman-teman di sana untuk menjadi diri saya di kota itu. Kenapa? Karena untuk mengundang kami dari Jawa ini sangatlah tidak murah dalam biaya transportasinya dan akomodasinya. Bagi saya, tidak ada orang yang bodoh. Putra daerah itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa, punya potensi yang luar biasa. Yang jadi masalah adalah bisa jadi mereka belum paham atau belum tahu ilmu ini aja. Jadi saya cuma datang beberapa kali, setelah itu kita selektif, melakukan filterisasi bersama Bank Indonesia, kemudian kita didik beberapa orang yang terpilih untuk memiliki kompetensi sama dengan saya. Sehingga ke depannya apa yang terjadi tidak perlu lagi ngundang kami. Ya, cukup dengan mereka dan kita bisa melakukan mentoring dengan model seperti ini, ya. Kemudian ada bank-bank yang lainnya, biasanya arahan mereka adalah funding dan lending, ya, bagaimana menyerap dana masyarakat, bagaimana melempar dana ke masyarakat, karena itu juga kompetisinya cukup besar. Kemudian bagaimana membantu perusahaan untuk terlepas dari kredit macet atau NPL, jadi menekan nilai NPL-nya. Kemudian di bagian bawah itu ada Bulog Indonesia. Kami pernah melatih hampir 80 direksi Bulog seluruh Indonesia untuk kita didik menjadi seorang leader yang memiliki kemampuan seorang coach. Ya, hampir kurang lebih sekitar 3 sampai 5 hari kalau nggak salah itu di Jakarta, ya. Kemudian ada Angkasa Pura, Samudra Indonesia Logistik. Ini kita belajar tentang masa persiapan pensiun, ya. Nah, di sebelah kanan ini sebelah kanan bagian atas itu lembaga-lembaga pendidikan. Ya, sedangkan kenapa seperti itu, teman-teman? Banyak dari adik-adik kita, saya nggak paham apa yang terjadi, tetapi mereka biasanya menyiapkan IP atau indeks prestasi yang cukup bagus, tetapi secara emosional sebetulnya banyak sekali masalah. Ketakutan untuk ketemu dengan pembimbing, kemudian terhalangnya waktu dalam mereka studi. Sedangkan di bagian kanan bawah, ini kita lihat ada beberapa perusahaan-perusahaan swasta, ya, UKM, UMKM, tapi salah dua dari mereka ini memiliki omset yang kurang lebih hampir 50-60 miliar dalam 1 tahunnya. Ya, benar-benar dari zong, dari nol, betul. Ya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ingin tahu saya, mau belajar bersama-sama, dalam keadaan seperti ini, kita mengadakan sebuah program yang namanya grup atau one-on-one business coaching. Grup itu bersama-sama kita belajar di kelas. Kalau one-on-one itu dengan private, ya, bisnis atau live coaching. Nah, teman-teman, ini informasi tentang kami, nomor telepon admin kami, kemudian website kami juga bisa diakses di sana, kemudian di sana juga ada sosial media kami, Instagram.
Ya, IQ dia itu yang dikelola oleh tim. Kalau Edwin Ati itu yang saya kelola. Ati di sini bukan hati, bukan liver ya teman-teman ya, tetapi nama yang diberikan oleh guru saya. Kalau tadi teman-teman lihat di depan, nama saya adalah Edwin Indarto. Nah, oleh guru saya diberi tambahan nama Edwin Abi Taufikur Rohmi Indarto. Jadi ada tambahan Abi Taufikur Rohmi. Seorang abdi untuk memberikan rahmat Tuhan kepada sesamanya. Itu diberikan oleh guru saya. Ya, itu sangat luar biasa karena beliau bukan seagama dengan saya. Ya, dan beliau memberikan nama itu karena melihat saya seorang muslim. Nah, teman-teman, saya persembahkan karya ini, berbagi ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Mencipta, Tuhan yang Maha Pemelihara dan khusus untuk bangsa dan negara Indonesia. Dimanapun kita berada, teman-teman, satu hal, apa yang sudah Anda berikan buat bangsa dan negara ini. Banyak berita simpang siur di sosial media tentang negara ini. Tapi satu hal, Allah, Rasul, dan Ulil Amri. Allah, Tuhan, Rasulnya, Nabinya, dan Ulil Amri, pemerintahan. Apapun yang kita lakukan, saya tidak melihat ke sana, tapi apa yang kita lakukan buat bangsa dan negara. Apapun itu, ayo kerja dan kerja, kata Pak Jokowi seperti itu. Ya. Nah, teman-teman, saya akan mengingatkan sekali lagi, ini materi kita di pertemuan pertama dan kedua, bagi teman-teman yang masih bergabung, saya ingatin lagi, dulu kita sudah belajar apakah hidup kita seperti traffic light, ya kita hidup di jalan umum yang ada traffic light-nya, lampu merahnya, ataukah hidup kita di jalan tol. Setiap manusia selalu memiliki keinginan satu. Kalau bisa saya cepat sampai target saya cepat sampai tujuan saya, sebagaimana Anda di jalan tol, jalan bebas hambatan. Tetapi apa yang terjadi, di sana banyak sekali aturan yang harus Anda perlihatkan. Pastikan ban Anda bagus, pastikan bahan bakar Anda bagus, pastikan kartu e-tol Anda ada, pastikan Anda menetapkan tujuan, ikuti rambu-rambu, batas kecepatan, dan sebagainya. Ya, sehingga Anda bisa sampai tujuan jauh lebih cepat. Tetapi apa yang terjadi ketika Anda ada di jalan umum, yang ada traffic light-nya? Suatu ketika Anda di belakang, suatu ketika Anda di depan. Suatu ketika sangat macet luar biasa. Itulah yang terjadi dalam hidup Anda. Hidup adalah pilihan. Nah, kita nggak akan bahas terlalu banyak, teman-teman. Itu ada di materi hari pertemuan sesi pertama dan pertemuan sesi kita kedua. Nah, keputusan saat pandemik ini mengubah segalanya. Ketika WHO menetapkan status pandemik untuk dunia, maka itu mengubah segalanya. Mulai ada pembatasan sosial, pembatasan fisik, kita bisa lihat di radius 1 km dari kita. Apakah toko itu masih ada? Apakah dulu seramai ini? Semuanya berubah. Ya, sehingga apa yang terjadi? Sebetulnya ada peluang dan tantangan di sana. Tetapi juga ada hambatan. Nah, kita tinggal milih. Apakah kita akan memilih sang biru, menjadikan pandemik ini sebagai sebuah hambatan, ataukah kita melihat ini yang harus kita break pattern, kita pecah pola dalam hidup kita, sehingga kita menjadikan sebagai sebuah peluang dan tantangan baru dalam hidup Anda. Sahabat, dimanapun Anda berada, hanya ada satu di sini. Ya, Anda growing atau Anda dying. Coach, gimana caranya supaya kita bisa growing? Syaratnya hanya satu, teman-teman. 100% berpartisipasi dalam apa yang nanti sudah kita sampaikan. Jalanin betul 100%. Ya. Karena ketika tidak 100%, apa yang terjadi? Sudah pasti dying. Maka dalam agama dikatakan kafah utuh. Masuklah secara totalitas semaksimal mungkin yang Anda bisa. Ya. Nah, teman-teman, kalau kemarin bagi teman-teman yang belum bergabung, di sini 100% ini hanya ada 3 pertanyaan utama ya teman-teman ya. Yang pertama, apakah Anda sudah puas dengan pencapaian Anda? Kalau kita ingat yang kemarin. Bagi teman-teman yang ini lanjut, sudah sesi yang ketiga, pastikan Anda sudah menemukan jawabannya. Ya, kemudian yang kedua, ketika Anda belum puas dengan pencapaian Anda sekarang, pertanyaan saya adalah apa saja yang sudah Anda lakukan sehingga pencapaian Anda seperti ini. Kalau sudah yang kedua ini, teman-teman, apa yang ketiga? Ketika Anda belum puas dengan pencapaian Anda, apalagi yang bisa Anda lakukan? Nah, yang ketiga ini, apalagi yang bisa Anda lakukan? Pastikan teman-teman diukur ya. Ketika Anda melakukan yang ketiga ini, bagaimana dengan pencapaian Anda? Apakah bisa jauh meningkat sesuai dengan harapan Anda? Ketika itu belum, cek lagi pertanyaan yang keempat. Apalagi yang mesti Anda lakukan? Jadi pertanyaan ketiga ini akan diulangi lagi.
Nah, itu ya teman-teman ya, sehingga ketika Anda sudah melakukan itu, buat daftarnya. Buat daftarnya, jangan diangan-angan teman-teman ya, jangan diangan-angan, dibuat listnya, dibuat daftarnya. Sesudah itu pastikan lakukan itu 100%, insya Allah. Ya, orang bijak mengatakan hanya orang gila yang dia mengharapkan hasil berbeda dengan cara yang sama. Pastikan teman-teman, keputusan pandemik oleh WHO membuat semuanya berubah luar biasa. Mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, ridho tidak ridho, kita dipaksa untuk berubah. Dan pastikan perubahan yang menuju kepada impian Anda. Ya. Nah, teman-teman, apa sih program IQ Dia? Coach IQ Dia namanya kok aneh sih, Coach? Itu singkatan, teman-teman, dari Key for Indonesia, kunci untuk Indonesia. Ya. Pertama adalah seminar series yang biasanya kita selenggarakan secara offline. Ya, tapi saat ini kita harus mengadakan seminar series secara online. Intinya adalah bagaimana kita berbagi. Ya, teman-teman sama. Bagaimana sih caranya kita menangkap ikan di lautan atau di sungai? Satu, pastinya ketika kita mau melempar umpan. Sama. Ketika Anda melempar umpan, ada harapan Anda untuk mendapatkan ikan. Tapi ketika Anda tidak sama sekali melempar umpan, apa yang terjadi teman-teman? Maka tidak ada pernah ikan yang akan Anda dapatkan. Coach, saya kan melemparnya jaring, Coach. That's it, sama juga kok. Kalau ikannya jauh di bawah batas jaring Anda, bagaimana cara ikan itu naik? Hanya satu, lempar umpan yang disukai oleh ikan yang Anda minati, yang itu ada di kedalaman, di luar batas jaring Anda. Ketika ikan itu naik, Anda bisa lempar jaring Anda, maka akan ketangkap. Tujuannya apa? Berbagi seperti ini, memberikan manfaat seperti ini, jangan mengharapkan imbalan apapun. Tuhan, Allah, alam sudah diperintahkan. Itu ada di dalam Well and Money Certified yang tadi kita cerita. Bagaimana sih uang kekerabatannya dengan kita? Ya, tuh. Kemudian kita juga punya Indos Training. Jadi bagi teman-teman yang berminat, oh kayaknya ini bagus nih buat timku, silahkan. Selama ini yang kita lakukan, yang sering kita lakukan adalah corporate value alignment. Apa itu? Bagaimana sih mengalainkan, menselaraskan nilai-nilai di sebuah perusahaan? Ingat teman-teman, orang yang bergabung di perusahaan Anda ini bukanlah orang yang mereka lahir dari rahim yang sama, bukan dari sekolah yang sama, bukan dari lingkungan yang sama. Nanti kita cerita di sesi ini. Ya, maka apa yang terjadi? Pentingnya untuk kita mengalainkan. Anda dengan pasangan Anda dengan anak-anak Anda harus memiliki value yang sama. Dan apa yang terjadi ketika value ini terjaga? Hasilnya luar biasa. Ya. Kemudian ada juga masa persiapan pensiun. Ini yang cukup menarik ya. Biasanya usianya sih sudah di atas 45, 50. Nah, ini cukup menarik. Ya, tidak ada kata terlambat untuk Anda memulai sebuah usaha sendiri untuk mandiri. Ya, tidak ada kata terlambat. Bahkan apa yang terjadi mereka menikmati. Justru yang terjadi saat itu dia mengajukan pensiun dini dan justru tumbuh besar dengan bisnisnya, dan 2 tahun beliau belajar dan sudah mulai melakukan kegiatan ekspor. Luar biasa, ya. Nah, ini yang kita tawarin kepada teman-teman. One on one, ambil privat, atau grup belajar bareng-bareng. Jadi tidak sebanyak ini, kalau ini kan pesertanya cukup banyak. Jadi grup kita batasi mungkin sekitar 10-an orang. Kita fokus materi, ada kurikulumnya, kita akan bagi semuanya, kemudian kita akan belajar banyak tugas di sana. Atau one on one group life coaching. Bisa one on one pribadi atau grup coach. Kalau kehidupan kan kayaknya nggak enak ya, coach. Kalau grup ya ambil yang one on one-nya. Ya. Nah, teman-teman, ketika kita ambil program grup atau one-on-one bisnis atau life coaching, apa yang terjadi? Teman-teman akan belajar dengan saya kurang lebih 1 tahun. 12 bulan. Ya, kemudian 2 coaching session per bulannya. Jadi kita ketemu 2 sekali dalam 2 minggunya. Ya, kemudian itu bisa live, jadi langsung, tatap muka langsung, atau bisa online. Nah, cuma teman-teman karena keadaan pandemik ini dan pembatasan begitu tidak mudahnya lalu lintas antar kota, kita cenderung banyak menggunakan program online. Dan insya Allah tuh biayanya insya Allah jauh lebih murah dibandingkan ketika harus bertatap muka. Ya. Kemudian kita bertemu kurang lebih 2-3 jam per sessionnya. Jadi asik ya kalau itu pribadi ya. Kemudian teman-teman dikasih kesempatan juga untuk belajar bersama kami 24 jam dalam 7 harinya. Jadi kita bisa diskusi apa masalahnya, ya.
Kemudian berikutnya ketika itu bicara tentang live, kita akan bicara tentang yang di belakangnya. Kalau kita bicara bisnis, kita bicara tentang apa sih aspek-aspek bisnis, bagaimana bisnis Anda itu harus berkembang. Ya. Nah, teman-teman, ini kita cuplik yang kemarin juga. Sekali lagi, tidak ada yang gagal dalam hidup kita. Yang ada adalah umpan balik. Orang yang berhasil adalah orang yang mau belajar dari kesalahannya. Jadi jangan takut berbuat salah. Yang harus Anda takuti adalah mengulangi salah yang sama. Itu berarti kita belum belajar. Ketika Anda belajar, maka Anda pasti akan dapat permasalahan yang berbeda. Artinya Anda naik kelas. Ingat, Anda bisa masuk dari SMP ke SMA ketika Anda diuji. Anda bisa masuk dari SMA ke perguruan tinggi ketika Anda diuji. Hanya seperti itu. Nah, ketika kita mau mengambil pelajaran, maka sebetulnya kita selalu naik kelas. Teman-teman semuanya, semua selalu berubah. Ya, Coach ini belum ada prakteknya ya? Belum. Semua selalu berubah. Kita masih ngingetin yang kemarin kok ini. Contohnya banking. Berapa banyak banking yang skalanya nasional pun bahkan dilikuidasi. Betul ya? Perusahaan pesawat terbang, sebesar apapun ternyata juga ada kok yang bangkrut. Kita nggak perlu sebut mereknya ya. Nggak perlu sebut brandnya. Fashion sama. Dulu pakaian ini saya beli cukup mahal, tapi hari ini orang nggak mau pakai. Ya, industri teman-teman, coba lihat, perhatikan ya. Maaf kalau saya singgung Indonesia. Industri asuransi ini yang sudah mulai karena ada kasus beberapa kali di Indonesia. Orang mulai menabung, takut juga nanti dananya digunain untuk ini ya. Isu terakhir kan ada dana haji yang akan digunakan. Ya, seperti itu. Jadi kalau industri real, contoh pabrik baja, Krakatau Steel. Ya, kantor pos dulu. Tapi sekarang pun sepertinya kalau kita lihat saudara kita kantor pos ini masih kalah dengan saudara-saudaranya yang jauh lebih muda. Betul ya? Nah, teman-teman, kita praktek yuk di sini yuk. Kita praktek yuk di sini. Siapa yang menang? Jawabannya yang menang adalah orang yang mampu beradaptasi dan mengantisipasi perubahan. Nah, teman-teman, slide-nya akan saya off-in terlebih dahulu. Kita mau praktek di sini, ya. Saya akan praktek di sini untuk kita melihat nih, ya. Teman-teman ambil satu lembar kertas, kemudian tolong bantu saya dan jawab pertanyaan saya tentang semua selalu berubah. Teman-teman, pertanyaan yang pertama adalah ketika Anda harus mengirim paket. Dulu waktu Anda masih kecil, orang tua Anda meminta Anda untuk kirim paket itu kemana? Silahkan Anda jawab. Ya, bagi teman-teman yang sudah, silahkan mic-nya dibuka. Kemudian silahkan untuk berbicara. Silahkan, saya akan unmute semuanya. Oke. Yuk, siapa yang mau bicara? Silahkan. Kalau dulu kita diminta untuk kirim paket sama orang tua kita, kira-kira kita perginya kemana ya? Halo? Kantor pos. Nah, nggak dengar nih suaranya. Langsung aja keras, nggak apa-apa. Kalau dulu paket yang kita kirimkan itu paket Kantor pos. apa itu? Makanan ke saudara. Ya, lewatnya mana Pak? Kita bicara industrinya Pak. Lewatnya kemana Pak? Oh, Kalau dulu. kalau zaman dulu kecil kita enggak, Pak. Ya jalan kaki, Pak. Teman-teman, andai kata kita harus mengirim paket itu keluar kota. Aja mungkin dari Sumatera ke Jawa. Kita menggunakan apa? Zaman dulu, kira-kira 15-20 tahun yang lalu. Oh, kantor pos, Pak. Kita menggunakan kantor pos. Betul sekali, Pak. Hari ini ketika Bapak mengutus putra kita atau bawaan kita atau keluarga kita untuk kirim paket keluar, kita kira-kira kita masih pergi ke tempat yang dikatakan tadi atau kita pergi ke saudara dia yang lebih muda, Pak? Yang lebih muda. Yang lebih muda. Kita berusaha nggak sebut merek dulu ya. Nah, Bapak Ibu, saya minta tolong tulis 3 hal minimal, 3 hal saja, ya. Mengapa Anda memutuskan untuk pergi ke saudaranya yang muda untuk kirim paket sekarang? Silahkan Anda tulis. Apa penyebab 3 hal? 3 hal.
teman-teman semuanya, apa yang membuat Anda untuk lagi pergi, maaf saya sebut aja namanya, tidak lagi pergi ke kantor pos, tetapi Anda pergi ke saudara mudanya, MT dan sebagainya. Silahkan 3 saja. Sudah, silahkan raise hand, kemudian mic-nya dibuka, silahkan bicara dengan saya. Silahkan, bagi yang sudah. Nanti kalau Saya mute terlebih dahulu. Kalau yang sudah, silahkan untuk bicara. Silahkan, yuk. Supaya suaranya banyak banget nih maksudnya. Yuk, siapa yang sudah? Silahkan raise hand, angkat tangan. Ya, Pak. Oke, Pak Muadib ya. Silahkan Pak Muadib. Ya. Karena lebih baik pelayanannya. Lebih baik pelayanannya. Lebih cepat satu. pengirimannya. Yang kedua apa, Pak? Lebih cepat. Lebih cepat ini datangnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah biaya yang lebih murah. Oke. Nah, teman-teman, saya butuh orang yang kedua. Siapa yang mau bicara? Yang kedua, terima kasih ya Pak Muadib ya. Yang kedua, silahkan. Yuk, angkat tangan. Ya. Siapa yang mau angkat tangan? Silahkan. Pastikan Anda jelasin, Anda dari mana, nama Anda siapa, Anda dari mana, usaha Anda apa. Silahkan Pak Bagus Putra. Silahkan Pak Bagus Putra. Ya, ini Pak Bagus Putra, ada raise hand nih. Silahkan Pak Bagus. Terima kasih, Coach. Ya, silahkan. Kalau saya sih lihat, yang pasti biayanya lebih murah. Lebih murah. Dan yang paling penting sih sebenarnya trackingnya jelas ya. Maksudnya kita tahu jelas. Status barang itu ada di mana, posisi di mana, jadi kita nggak merasa worry. Oke. Dan yang ketiga ya mungkin saya merasa kayak pemerintahan ya, birokrasi ini tuh terlalu kental ya. Jadi nggak begitu happy kalau kadang-kadang kalau kantor pemerintahan. Image-nya sih, bener atau enggak kan nggak tahu. Kadang-kadang image-nya kalau ke kantor-kantor pemerintahan tuh kok kesannya birokrasi kaku, kemudian pegawainya mungkin sudah berumur, gitu sih. Oke, thank you Pak Bagus Putra. Nah, teman-teman, ayo mari kita lihat jawaban Anda semuanya. Mari kita lihat jawaban semuanya. Saya akan kembali ke materi. Nah, teman-teman, mari kita lihat semuanya. Ada yang menjawab bahwa saya tidak lagi di kantor pos, tapi saya ke yang jauh lebih mudah karena dia lebih baik pelayanannya, dia lebih cepat pelayanannya, lebih murah dalam hal pembiayaan, gampang di tracking sehingga kami tidak worry. Kemudian saya juga lebih nyaman karena birokrasinya lebih sederhana dibandingkan dengan punyanya pemerintah. Nah, teman-teman, ada satu hal yang harus teman-teman lakukan. Apa itu? Sekali lagi, silahkan dicatat. Namanya adalah emosional. Ya. Nah, saya tulis di sini, silahkan teman-teman catat. Adalah bukan lagi logikal, ya, bukan lagi logikal, tetapi adalah emosional. Nah, yang bawah ini yang teman-teman harus perhatiin sekali lagi, ya. Jadi saya bisa tracking sehingga saya nggak worry. Ingat, bukan mereka, tapi kita secara pribadi sebagai subjeknya. Kemudian saya juga lebih nyaman karena birokrasinya lebih sederhana. Nah, teman-teman, satu hal. Pastikan tidak lagi melihat logikal, oh saya harus menciptakan barang yang murah. Tidak hanya cukup itu, tapi emosional. Ya. Nah, teman-teman, ini ada satu yang kami sampaikan sama-sama adalah, Coach Edwin, berapa persen faktor logikal? Faktor logikal itu hanya sekitar 15%, sedangkan faktor emosional ini sekitar 85% dalam keberhasilan Anda berkomunikasi. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa komunikasi. Ya, teman-teman. Tuh. Nah, artinya apa? Satu hal, apapun jawaban teman-teman tidak ada yang salah, semuanya benar. Tolong dicek dari jawaban teman-teman semuanya itu, apakah Anda melihat faktor logikal ataukah Anda cenderung melihat faktor emosionalnya? Silahkan cek di sana. Dari semua jawaban Anda. Ya. Satu. Nah, sekarang yuk kita lihat yang berikutnya. Siapa yang menang? Yang menang ya orang yang mampu beradaptasi dan mengantisipasi perubahan. Apapun jawaban Anda, teman-teman, itu adalah program dalam diri Anda, salah satu program dalam diri Anda ketika Anda ingin hidup Anda terjadi perubahan yang luar biasa. Dimulai dari sini dulu. Contoh kayak Pak Muadib. Satu, kalau ngelihat jawabannya Pak Muadib, satu, harus lebih bagus, harus lebih cepat, dan harus lebih simpel.
Itu jawaban Bapak. Lakukan perubahan ini dalam hidup Bapak dan insya Allah lihat perubahannya. Sedangkan satunya tadi siapa ya? Dari Bali, saudara kita dari Bali sama. Artinya apa? Transparansi itu penting. Ya, transparansi itu penting. Kemudian membuat orang lain nyaman itu lebih penting dalam hidupnya. Ya. Nah, mari kita lihat yang berikutnya. Apa materi berikutnya, teman-teman? Kita nggak peduli apapun pencapaian Anda. Hidup dibagi menjadi 3 periode waktu. Yang pertama adalah masa lalu. Kita pernah hidup dari masa lalu kita. Sejak kapan Pak Edwin? Ya sejak kita dilahirkan sampai hari ini. Masa kini. Dan masih ada masa depan. Teman-teman semuanya, hari ini boleh kita itu panen padi. Ya. Kenapa saya panen padi hari ini Pak Edwin? Karena dulu di masa lalu saya pernah tanam tanaman padi. Betul kan? Kalau hari ini saya menghendaki masih tanam padi, artinya saya nggak mau mengubah apa yang ada pada diri saya bisa pastikan deh bahwa insya Allah masa depan Anda nggak jauh berbeda dengan Anda hari ini. Keuangan Anda, kekerabatan Anda dengan keluarga Anda, kekerabatan Anda dengan atasan dan tim Anda. Kalau saya dulu tanam durian, pasti hari ini saya panen durian. Masuk akal sekali kan? Ketika saya masih tanam durian hari ini, maka masa depan saya akan panen itu buah durian. Teman-teman, hari ini saya boleh panen padi karena itu realitanya. Artinya apa? Isi dompet kita, pencapaian dalam hidup kita seperti ini, terima, syukuri. Ya, kenapa? Karena dulu saya pernah tanam padi. Kalau hari masa depan saya ingin panen durian, tidak ingin panen padi, maka pastikan tanam durian hari ini. Artinya apa, teman-teman? Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ingat, pada dirinya, bukan pada orang lain, pada dirinya sendiri. Ya, ubah apa yang ada pada diri Anda. Don't blaming orang lain. Jangan lagi salahkan orang lain atas hidup Anda. Nanti kita akan cerita. Nabi Muhammad SAW sampai beliau bersabda, seseorang yang masa kininya lebih buruk daripada masa lalunya, bangkrut. Ingat teman-teman semuanya, semakin hari semakin tidak murah dan semakin tidak mudah. Orang-orang yang hari ini sama dengan masa lalunya rugi. Ya. Mestinya setiap manusia masa kini semakin hari semakin bagus dalam hidupnya. Anda harus lihat pencapaian Anda sehingga Anda tahu apakah Anda ikut yang merah, bangkrut karena semakin hari semakin buruk, ataukah Anda ikut yang biru sama aja nggak berubah, rugi loh. Waktu berjalan atas hidup kita. Tetapi apakah Anda mau ikut yang hijau? Wah, saya semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Ya, sehingga apa yang terjadi? Hidup Anda semakin hari semakin beruntung. Nanti Anda akan bisa lihat sama-sama. Nah, sukses dalam kehidupan dan sukses di dalam bisnis kuncinya 3. 1 adalah manusianya itu sendiri siapa? Ya kita, Anda, saya secara pribadi. Bukan kami, tapi saya secara pribadi. Anda secara pribadi. Terus apa? Proses bagaimana Anda menjalankan kehidupan. Bagaimana Anda menjalankan bisnis Anda. Proses. Ingat, bisnis yang bisa Anda tinggalkan. Pertanyaan saya adalah 1. Silahkan Anda catat, silahkan Anda jawab. Berapa hari Anda berani meninggalkan bisnis Anda dan Anda memastikan bahwa bisnis Anda adalah jalan? Silahkan Anda jawab. Yuk, silahkan dijawab. Ya, silahkan dijawab. Ketika Anda sudah memiliki bisnis atau Anda memiliki sebuah pekerjaan, ketika Anda karyawan, pertanyaan saya adalah, berapa hari Anda berani meninggalkan pekerjaan Anda atau bisnis Anda? Jawabannya sebetulnya adalah ada di proses. Ketika Anda belum memahami tentang sistemasi bisnis, apa yang terjadi, yakin deh, Anda nggak berani meninggalkan perusahaan Anda terlalu lama. Apa yang terjadi? Perusahaan itu nggak akan jalan. Nonton kok jangan kau tinggalkan kalau nonton orang. Minta tolong nih, mic-nya di-mute ya. Di-mute semuanya, minta tolong admin kalau dengar, tolong di-mute semuanya karena saya fokus pada materi. Oke, nah, diproses teman-teman. Ketika semuanya sudah tersistemasi, Anda berani meninggalkan proses Anda.
Anda berani meninggalkan perusahaan Anda. Karena apa? Sistem udah makan menjalankan perusahaan Anda. Tetapi sebaliknya, ketika sistem bergantung dari people, tergantung dari orang-orangnya, apa yang terjadi? Kacau balau. Apalagi nggak ada standar. Bagaimana dengan kehidupan? Teman-teman, di kehidupan juga ada standarnya. Ya, ada aturan mainnya. Contoh bagaimana tentang hukum pernikahan, contoh bagaimana tentang kita berkehidupan di jalan raya, contoh bagaimana kita kehidupan dalam melakukan transaksi jual dan beli, contoh lagi bagaimana Anda dalam pernikahan, Anda dalam keluarga, semuanya ada aturan mainnya. Apa yang terjadi ketika satu dengan orang lain tidak mau mengikuti aturan yang kita sepakati bersama-sama? Pasti terjadi kekacauan. Betul sekali. Nah, yang berikutnya adalah value. Apa itu value, Coach? Value adalah nilai-nilai yang dibawa oleh masing-masing orang yang terlibat di dalam proses bisnis Anda. Value, di mana Anda berkehidupan. Bagaimana nilai-nilai orang-orang yang ada bersama Anda? Bagaimana nilai-nilai orang yang bersama-sama Anda di perusahaan Anda? Apa yang terjadi ketika itu sangat berbeda sekali? Fokus Anda nanti lupa pada apa? Lupa pada goal, target perusahaan Anda. Tetapi sibuk justru memperbaiki orang-orang di dalamnya. Betul kan? Nanti kita akan lihat contoh, kenapa sih orang ini kok pemarah banget sih? Orang ini kok kalau punya keinginan kok memaksa sih? Nah, padahal kita punya target pencapaian tahun ini, saya punya target misalnya 1 juta US dollar per bulannya. Dan apa yang terjadi? Kita disibukkan dengan value, dan nilai-nilai budaya di perusahaan kita. Kacau loh teman-teman. Ya, maka selesaikan 3 hal. People-nya, prosesnya, dan value-nya. Dan roda ini akan berjalan sebagaimana gambar yang Anda lihat di monitor Anda. Ya. Nah, kita akan jelasin di salah satu contohnya value. Mengapa seperti itu? Karena dia adalah segalanya. Ada orang-orang yang dia nggak akan bisa tumbuh dengan bagus. Dia jadi victim aja. Siapa itu? Orang yang suka menyalahkan. Coba lihat di lingkungan Anda. Bahkan dalam diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang selalu suka menyalahkan? Saya kasih merah makanya. Kemudian, curang. Selalu aja otaknya berpikir untuk curang. Bagaimana saya bisa memanipulasi sehingga untuk kepentingan pribadi. Dan selalu defensif, membela diri, nggak mau ngakui kesalahan. Ya. Nah, pemenang itu yang bagaimana? Pemenang itu adalah orang yang mau bersyukur. Teman-teman, coba nikmati. Ketika ada pandemik ini, beberapa minggu, beberapa bulan, mungkin sebagian dari teman-teman bekerja dari rumah. Coba lihat bagaimana hubungan Anda dengan keluarga Anda, dengan pasangan, dengan anak-anak Anda. Mungkin Anda yang selama ini tidak pernah bisa makan bareng dengan keluarga, mulai bisa makan bareng dengan keluarga. Sementara yang dulu tidak pernah bisa beribadah bareng, sekarang bisa beribadah bareng. Betul kan? Nah, bagi sahabat kita yang dokter, para medis, dan sebagainya, coba lihat bagaimana sekarang kita harus bersyukur. Kita tidak dihadapkan pada seperti itu, tapi saudara kita yang dokter dan perawat, medis, apa yang terjadi? Mereka di garda depan dengan keadaan pandemik ini. Coba lihat. Bersyukurlah dengan diri Anda. Sementara saudara-saudara kita yang jadi dokter dan para medis, bersyukurlah juga Anda. Kenapa? Anda dilibatkan oleh Allah untuk membantu masyarakat. Ingat, barang siapa menjaga sebuah kehidupan seorang manusia, maka dia seolah-olah menjaga seluruh kehidupan di muka bumi itu. Itu yang jadi. Yang berikutnya, ambil tanggung jawab. Ketika orang lain takut untuk melakukannya, maka ambil tanggung jawab itu. Nanti sebentar lagi kita akan masuk. Sesuatu yang sangat luar biasa dan itu membuka teman-teman semuanya. Ambil tanggung jawab itu, teman-teman. Ya, tidak ada orang yang bertanggung jawab atas hidup Anda, kecuali diri Anda sendiri. Don't blame the other. Jangan salahkan orang lain. Anda yang harus berubah. Ya, berikutnya apa, Coach? Antusias, semangat. Karena apa? Untuk diri Anda sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk diri Anda sendiri, teman-teman. Bisa diandalkan. Artinya apa? Jadilah orang ketika Anda dimintai sebuah tanggung jawab, Anda bisa diandalkan. Artinya apa? Trusted. Sebagaimana tadi jawaban. Ya, bisa di-tracking. Karena apa? Karena bisa diandalkan. Kemudian totalitas. Nah, kayak tadi yang di depan. Growing or dying. Mereka mau tumbuh atau mereka mati. Syaratnya apa? Totalitas 100%. Ya, sehingga apa teman-teman? Jika ada yang salah dalam kehidupan dan bisnis Anda, bukan karena karyawan, bukan karena ekonomi di luar sana, bukan karena market Anda tidak punya pasar, bukan juga karena kompetitor Anda yang dia pakai paranormal, pakai dukun, tidak. Tapi karena diri Anda sendiri.
Anda yang mengundangnya. Nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana Anda mengundangnya. Ya. Nah, teman-teman, untuk yang ini silahkan difoto terlebih dahulu. Ya, difoto. Saya juga akan berusaha untuk share nanti teman-teman sebentar. Saya lakukan dulu sebentar, mana ya? Biasanya bisa ya. Kok nggak keluar? Oh, salah pencet. Nah, sebentar teman-teman. Harusnya kan yang ini. Sebentar teman-teman ya, saya salah pencet nih. Saya mau screenshot, kemudian saya bagikan di ininya teman-teman ya. Di chat, silahkan cek di chatnya, semoga ketemu ya. Saya end share dulu teman-teman ya. Nah, kemudian saya mau masuk ke, perhatikan chat Anda ya teman-teman ya. Saya akan share di situ. To everyone in meeting, file dari komputer. Oke. Desktop. Teman-teman tolong silahkan lihat chat Anda, semoga sudah masuk. Teman-teman kalau sudah masuk, Anda silahkan lihat di sana. Ya, saya akan kembali untuk share materi. Masuk ya teman-teman ya. Wah, ini kusuk nih, pada kemana nih orang-orang nih? Masuk, Coach. Masuk ya? Oke, thank you. Nah, teman-teman, kalau memang diperlukan di print, dicetak, tempel di kamar. Kita akan jelasin sedikit. Sama-sama artinya, force dan power adalah sebuah kekuatan. Cuma yang beda apa? Yang di bawah ini, force yang dimaksudkan di sini adalah Anda memfokuskan energi Anda untuk sesuatu yang buruk. Sementara power yang di atas ini, Anda memfokuskan energi Anda untuk suatu kekuatan yang positif. Ya, nanti kita lihat, apakah kita, diri Anda, ataukah orang-orang di sekitar Anda, apakah memiliki perasaan-perasaan yang di bawah garis merah? Di mana itu level energinya sangat rendah. Dan pencapaiannya juga pasti sangat rendah. Kok bisa bilang pasti, Coach? Ya, saya bilang insya Allah pasti rendah. Ya, kenapa? Contoh orang yang merasa dirinya tak berharga, ini teman-teman hati-hati banget ya. Orang yang suka menyalahkan, level energi rendah. Orang yang gampang putus asa. Orang yang memiliki kesedihan yang mendalam. Orang yang punya rasa khawatir. Memiliki target, ragu-ragu sendiri. Bisa nggak ya? Gimana Tuhan akan mengabulkan doanya? Kita sendiri nggak yakin dengan apa yang mau kita minta. Yakinlah. Ya, tetapi sebaliknya ketika sebuah keinginan itu ketetapan itu sangat kuat luar biasa, justru yang terjadi muncul kemelekatan, ini jebakan, hati-hati. Kebencian yang luar biasa, hati-hati. Kemudian merendahkan orang lain, ini hati-hati ya. Kita dengan anak-anak kita dengan pasangan, kita dengan orang tua kita, ini hati-hati banget. Jangan pernah lakukan ini teman-teman. Ya, karena ada hukum Tuhan yang mengatakan janganlah kalian mengolok-olok manusia yang lain karena dirimu belum tentu lebih baik. Ya, coba perhatikan ketika ada saudara kita mengolok-olok orang lain, biasanya dirinya tidak jauh dari beda dengan yang dia olok-olokkan. Ya, nah teman-teman, apakah tim kita, orang-orang di sekitar kita banyak nggak yang ada di bawah garis? Karena ini salah satu cara untuk Anda bisa akselerasi. Ya, usahakan Anda bisa di atas garis atau teman-teman Anda di atas garis. Kemarin kita udah ajarin nih ya teman-teman ya. Ya, mulai dari memiliki bisa memperdayakan diri, kemudian terlepas dari terikatan. Caranya gimana, Coach? Melepas dari ikatan. Minta aja sama Allah, tetapkan tujuan Anda di jalan tol. Setelah itu kan tulisan itu nggak Anda tempel di depan kaca mobil Anda, atau kalau Anda di jalan tol, tinggal ditetapkan aja tujuan Anda, sudah pasti Anda ke sana. Sama ketika Anda pakai GPS, semacam Waze dan sebagainya, Anda tinggal masukkan tujuan Anda, dia udah akan nuntun. Ya, tujuan. Nah, kemudian kemarin kita sudah belajar bagaimana bisa memaafkan, memahami, dan memiliki rasa hormat. Itu caranya adalah kita ulang dikit aja dengan cara gimana? Dengan cara satu, jangan menyalahkan orang di luar Anda. Contoh ketika atasan Anda sering marah sama Anda, pasar tidak mau menerima Anda, maka lihatlah kenapa ya?
Apa yang salah dengan perusahaan saya? Apa yang salah dengan produk saya, jasa saya? Sehingga orang-orang kok tidak mau ya menerima produk saya, tidak mau menerima jasa saya. Sehingga Anda mengevaluasi. Ya, atasan saya selalu marah sama saya. Jangan bilang, kenapa sih dia tuh marah terus sama saya? Coba dicek. Apa yang sudah saya lakukan? Apa yang belum saya lakukan? Sehingga atasan saya marah dengan saya. Artinya teman-teman ada 3 pertanyaan yang di awal tadi. Di sesi ini di awal tadi. Apa itu? Ketika Anda nggak puas dengan keadaan, maka pertanyaan pertama adalah, apa yang sudah Anda lakukan sehingga pencapaian Anda seperti ini? Ya, kemudian yang ketiga adalah, apa saja yang belum Anda lakukan sehingga pencapaian Anda baru seperti ini? Ketika Anda melakukan apa yang belum Anda lakukan, bagaimana dengan pencapaian Anda? Dengan melihat seperti itu, teman-teman, Anda mulai bisa memaklumi orang lain, mulai bisa memahami orang lain, mulai bisa memiliki rasa hormat dengan keadaan. Karena apa, teman-teman? Semua yang terjadi dalam hidup Anda ini, itu sudah ada dalam kitab nyata yang namanya Lauh Mahfuz, kalau kita seorang Muslim. Jadi bagaimana muncul rasa hormat? Supaya apa? Rasa syukur itu muncul. Ketika rasa syukur itu muncul, apa kalimat Allah? Barang siapa bersyukur, aku lebihkan nikmat. Tapi barang siapa kufur, tidak bisa bersyukur, maka azabku pedih. Nah, nanti terus muncul naik ini, teman-teman. Tenang. Ya, kalau sudah punya rasa tenang yang luar biasa, insya Allah deh, pencapaian Anda pasti luar biasa, top marko top itu. Ya, nah sekarang yuk kita lanjut materinya. Ini bahasan yang 2 minggu yang lalu ya teman-teman ya. Nah, apa kesimpulannya? Your life is your secret mirror. Hidup ini sebetulnya adalah cermin diri Anda sendiri. Ayo, ada tugas nih teman-teman. Ada tugas nih. Apa sana dikatakan? Anda silakan baca sendiri ya. Get your mirror. Now look at the mirror. I want to tell you a secret. Nah, teman-teman yang tadi bergabung, saya minta untuk bawa mirror atau cermin. Sekarang tolong ambil cerminnya, silahkan. Kalau yang bawa handphone, nyalakan kameranya, seolah-olah Anda akan selfie sendiri. Selfie, bukan dijepret ya, tapi selfie sendiri. Ayo, silahkan lakukan. Saya akan matikan share-nya. Ayo, silahkan ambil cermin, teman-teman. Tolong kameranya dihidupkan. Tolong semua kameranya dihidupkan. Silahkan dihidupkan. Ayo, kita akan praktek sama-sama, teman-teman semuanya. Ini ada, alhamdulillah ada 75 orang yang bergabung ya. Insya Allah ke depan, selama ini kita hanya berlangganan untuk 100, ke depan insya Allah kita akan buka sampai 300. Kalau teman-teman merasakan ini bermanfaat, ayo ajak teman-temannya untuk belajar. Ya, ketika teman-teman, nanti kita akan melakukan polling teman-teman. Ketika teman-teman membutuhkan sertifikat, nah mungkin teman-teman harus sedikit keluar biaya. Ya, ketika membutuhkan sertifikat. Nah, teman-teman, saya minta tolong Anda ambil sebuah cermin dan lihat di cermin itu kalau Anda punya cermin. Ya, kalau Anda nggak punya cermin, ambil handphone Anda, kemudian seolah-olah Anda mau selfie. Ya. Oke, saya share lagi. Pastikan Anda melakukan apa yang saya minta. Nah, dan sekarang please tolong, look in your mirror. Lihat di dalam cermin itu. Lihat di dalam cermin itu. Ambil kertas Anda. Saya minta tolong ambil kertas Anda. Ya, sekarang tolong ambil kertas Anda. Sekali lagi teman-teman, saya minta tolong. Setelah Anda ambil cermin Anda, pastikan melihat bersama-sama di layar dan ambil kertas Anda. Tolong jawab yang ini. Oke, silahkan jawab yang itu. Bagaimana dengan rasa malu Anda? Merasa diri Anda tak berharga? Tolong dikasih nilai ya teman-teman, 0 sampai 10. Tolong semuanya dijawab. Tadi udah kita share ya teman-teman ya. Tolong dijawab bagaimana perasaan tak berharga Anda, 0 sampai skala 10. Ya, bagaimana Anda suka menyalahkan. Jadi kita ngelihatnya seperti ini. Maaf. Sebentar. Ya. Dibuat skala teman-teman ya. Skala 1 sampai 10. Jadi 10 ini skala yang luar biasa tinggi. Kalau 1 itu berarti rendah banget. Sifat itu ada dalam diri teman-teman. Paham ya? Sehingga masing-masing nanti dinilai teman-teman akan bisa ngelihat, oh saya ini jadi seperti ini toh. Yuk, satu-satu saya bantu. Merasa diri tak berharga, 0 sampai 10. Kadang muncul nggak sifat seperti itu dalam diri Anda? Silahkan.
Anda isi sendiri ya. Yang kedua adalah bagaimana dengan sikap Anda yang suka menyalahkan? 0 sampai 10. Silahkan. Ya. Bagaimana dengan sikap Anda yang mudah putus asa? 0 sampai 10. Coach, kalau 10 berarti gampang putus asa, Coach. Iya, kalau 1 atau 0 berarti nggak ada ya, Coach. Ya, saya orang selalu semangat. Yes. Tapi jujur ya, teman-teman ya. Karena kalau nggak jujur, saya nggak tahu nih. Ya, karena saya bukan paranormal nih, bukan dukun nih saya ya. Kemudian yang berikutnya adalah kesedihan yang mendalam. Apakah ada masih masalah yang membuat diri Anda sedih yang mendalam? Silahkan Anda hitung 0 sampai 10. Silahkan. Kemudian ketakutan atau kekhawatiran. Ketika Anda mengidenya sesuatu, muncul nggak rasa takut, kekhawatiran? Silahkan. 0 sampai 10. Kemudian ketika Anda memiliki sebuah keinginan atau target atau barang atau sesuatu, apakah itu harus atau memaksakan diri? 0 sampai 10. Silahkan. Kemudian berikutnya adalah ketika Anda sedang marah kepada seseorang, apakah sampai muncul rasa benci? Silahkan dihitung 0 sampai 10. Ya. Kemudian ketika ada orang sedang menyampaikan sebuah berita dan itu benar sebetulnya, kadang Anda merendahkan atau menolak kebenaran itu 0 sampai 10. Silahkan teman-teman kalau sudah tolong dijumlah nilainya teman-teman semuanya, kemudian dirata-rata. Silahkan saya kasih waktu. Silahkan, saya kasih waktu. Silahkan dikasih waktu. Nah, sekarang silahkan masukkan di chat Anda, di chatting Anda, berapa nilai Anda. Saya akan lihat bagi teman-teman yang sudah, saya tutup dulu share-nya, saya mau lihat chattingnya. Silahkan teman-teman di chat berapa nilai Anda. Oke, good terus, yuk masuk terus. Good terus. Wow, terus. Wow. Oke, good terus. Ingat ya, dijumlah, dibagi ya, ditemuin rata-ratanya. Oh, alhamdulillah masih ada yang bagus. Oke, teman-teman tolong masuk semuanya terlebih dahulu. Ini saya masih cermati. Oke, good. Oh, mantap, ini ada yang bagus ini. Ada yang nilainya sampai 8. Alhamdulillah. Biasanya orang yang seperti ini pencapaiannya dia lebih tinggi. Dia udah mulai berdamai dengan dirinya. Oke, good. Oh, alhamdulillah ada yang nilainya 7. Tapi teman-teman rata-rata ini masih nilainya di bawah 6 semuanya nih ya. Oh, good. Oke. Mantap. Nah, yuk kita kembali lagi ke monitor teman-teman semuanya ya. Tetap dimasukin. Nah, catatan teman-teman, bagi teman-teman yang nilainya cukup rendah, ya, cukup rendah, artinya apa? Kalau tadi jangan kebalik ya, 0 sampai 10 tadi pemahamannya adalah sifat itu tidak ada dalam diri kita. Ya, dan sifat itu sangat kuat dalam diri kita. 10 artinya sifat itu kuat dalam diri kita. 0 adalah sifat itu sangat rendah dalam diri kita. Artinya apa? Teman-teman, alhamdulillah banyak yang masih banyak yang di atas nilai 5 ke atas. Artinya apa? Sifat-sifat itu masih kental dalam diri kita. Nah, teman-teman, ayo kita belajar sama-sama sehingga kita bisa keluar dari permasalahan yang selalu kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya, nah, teman-teman, kita akan putar sebuah film. Tolong dinikmati film ini, ya. Silahkan. Diproduksi oleh Pixar. Ya. Ini judul filmnya, Garis Game. Ya. Pertanyaan saya adalah teman-teman, jelas permainannya catur. Pertanyaan saya adalah dengan siapa dia bermain catur? Ya, silahkan Anda lihat monitor Anda, dengan siapa dia bermain catur.
Teman-teman nanti yang mau minta video ini silahkan nanti ngubungi admin ya, karena admin bergabung juga di Zoom ini. Nanti akan di-share film ini ya. Dengan siapa dia bermain teman-teman? Bermain catur. Dan perhatikan ekspresinya teman-teman. Perhatikan ekspresinya. Ketika dia duduk di sebelah kanan dan ketika si Pak Tua ini duduk di sebelah kiri. Perhatikan sekali ekspresinya. Bermain dengan diri sendiri. Jawab, bermain dengan diri sendiri. Udah ada yang jawab, dia bermain dengan dirinya sendiri. Tapi kenapa ekspresinya berbeda ya ketika di kanan sama di kiri? Coba perhatikan itu. Punya 2 karakter, Pak. Wah, dia punya 2 karakter. Ini film Split nih ya nanti ya. 21 karakter. Tuh. Mana yang was-was dan mana yang selalu cenderung seperti sangat mudah ini gitu lah. Tuh. Yang sebelah kiri bisa tertawa terbahak-bahak, tapi yang kanan nggak bisa. Ini kalau penyakit jantung aja yang kemungkinan kena yang sebelah kanan kan ya. Nah, perhatikan ini. Yang tewas siapa? Yang kanan ya, bukan yang kiri ya. Ya. Dan ternyata yang kiri tidak punya denyut jantung, tidak ada detak jantung, dan apa yang terjadi? Nah, coba lihat teman-teman. Ini yang harus kita lakukan sama-sama. Lakukanlah saat ini juga, jangan ditunda. Dan apa yang terjadi? Pasti jawabannya deh. Coach, katanya nggak boleh curang, Coach. Tuh yang terjadi. Dia bermain dengan siapa, teman-teman? Dia bermain sendiri kan tadi? Nah, apa yang terjadi? Orang yang di kirinya, dia akan memberikan sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa. Dan itu ada dalam hukum Allah. Insya Allah itu ada. Perhatikan sekali lagi, dengan siapa dia bermain. Tuh. Ya, dengan siapa dia bermain. Pastikan sekali lagi teman-teman bisa menemukan jawabannya. Ya. Oke, nah sehingga apa yang terjadi teman-teman, perhatikan nilai-nilai Anda. Ya, perhatikan semua nilai-nilai Anda. Nah, sekarang nanti tugas Anda teman-teman semuanya, coba yuk kita ngitung yuk bagian yang atas ini. Seberapa banyak sekarang Anda bisa memperdayakan diri Anda, berani. Seberapa kuat keyakinan Anda ketika Anda menetapkan sebuah tujuan. Kalau di sini nilainya harus sama juga, harus tinggi. Kalau yang di bawah sini tadi harus rendah, yang di sini harus tinggi. Ya, seberapa Anda memiliki tujuan dalam hidup Anda. Seberapa besar Anda bisa memaafkan keadaan, memaafkan orang lain, dan memahaminya. Anda memiliki rasa hormat terhadap keadaan, rasa hormat terhadap orang lain. Seberapa banyak Anda bisa merasakan tenang dalam 1 minggu saja. Jangan berpikir 1 minggu deh, teman-teman. Kita ajari paling gampang aja. Ya, 1 hari besok atau 1 hari ini masih ada sisa ini kalau nggak salah sekarang baru jam 11. Masih ada sekitar 13 jam dalam 1 hari ini. Kalau Anda tidur jam malam hari, ya. Coba cek dalam diri Anda, seberapa banyak Anda memiliki rasa tenang, rasa hormat, dan sebagainya. Seberapa banyak rasa bahagia Anda. Targetkan aja 1 hari. Begitu Anda mau tidur, alhamdulillah ya Allah. Karena apa? Hari ini saya bisa positif semuanya.
Besok pagi semoga jauh lebih bagus. Satu hari aja. Jangan, oh 1 bulan, kelamaan deh. 1 hari. Ya. Nah, teman-teman, mari kita lihat sama-sama apa sebetulnya yang Anda lawan. Inilah yang terjadi. Dalam permainan catur tadi, sebetulnya ketika kita melihat adalah sesuatu yang ada dalam diri Anda sendiri. Siapa yang dia lawan? Dirinya sendiri. Karena dia bermain sendirian. Satu yang selalu cemas, itulah diri kita. Dan satu yang dia selalu aja seolah-olah merendahkan kita. Dia seolah-olah bahagia. Kenapa? Karena dia mencatat semua yang sudah diberikan Allah, Tuhan, dalam hidup Anda. Sejak kapan? Sejak Anda ada dalam kandungan ibunda Anda. Sampai hari ini. Dialah yang mencatat orang-orang di sekitar Anda. Kalau Anda mau tahu caranya, teman-teman, saya akan tutup dulu share-nya. Kemudian, yuk, kita lihat sama-sama. Sekali lagi kameranya dinyalakan. Ayo kita mau praktek dulu, teman-teman. Kameranya tolong dinyalakan. Ya, nanti filmnya kita kirim, Bu. Ya. Nah, teman-teman, yuk kameranya dinyalakan. Dan saya mau ngelihat satu aja. Oh, ini ada satu aja. Teman-teman, tolong saya minta Anda untuk menghitung berapa jumlah warna biru di ruangan Anda yang Anda ada sekarang. Silahkan, lihat, cek ruangan Anda. Hitung berapa jumlah benda berwarna biru. 10 hitungan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, teman-teman. Ayo jujur, lihat ke saya, lihat ke kamera lagi. Pertanyaan saya adalah, yang saya tanya tadi warna apa? Biru ya? Good. Yang saya tanya adalah teman-teman semuanya, pejam mata Anda, merem mata Anda, pejam semuanya. Saya bisa lihat di kamera. Pada saat pejam, pastikan Anda pejam. Pada saat Anda mencari warna biru yang saya minta tadi, di ruangan Anda, ada nggak warna putih? Kalau ada, anggukan kepala Anda. Good. Ada nggak warna hitam di ruangan Anda tadi? Ada. Ada nggak yang warnanya selain biru di ruangan Anda? Ada. Sekarang saya tanya. Ada. Ya, berapa jumlah benda warna hitam di ruangan Anda? Ayo, silakan jawab. Nggak usah dihitung. Paham kan, teman-teman? Artinya apa? Artinya satu ya. Udah. Sekarang buka matanya nih. Artinya apa, teman-teman? Satu hal. Pikiran sadar kita melihat dengan mata yang ada di kepala kita. Dan dia sesuai dengan tugas yang diminta. Apa itu? Coach Edwin kan suruh cari biru ya, maka saya cari biru. Tetapi ada bagian dalam diri kita yang namanya pikiran bawah sadar. Dia mencatat semua yang tidak sempat masuk dalam pikiran sadar Anda. Sehingga ketika Anda pejam mata, saya tanya, tadi waktu cari biru lihat warna putih nggak? Oh iya, lihat. Ada yang merah? Iya, lihat. Ada yang hitam? Iya, lihat. Tapi begitu saya tanya, berapa yang hitam? Blank Anda. Karena apa? Karena kita tidak akses pikiran bawah sadar kita. Nah, artinya apa, teman-teman? Inilah ceritanya. Ini ilmunya. Nah, kalau Anda lihat di sini, teman-teman semuanya, apa yang terjadi? Otak kita, tubuh kita memiliki 5 panca indera. Waktu Anda tadi men-scanning ruangan Anda. Namanya fakok, 5 panca indera. Visual, mata, auditori, telinga, kinestetik rasa, olfaktori penciuman, dan gustatori pengecap. Dengan 5 panca indera ini, teman-teman memiliki kemampuan akses data luar biasa. Ya, makanya bisa lihat hitam, bisa lihat kuning, bisa lihat merah, apapun warna di ruangan Anda. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Tiba-tiba kemampuan itu jadi drop. Ditanya yang biru nggak, ditanya yang hitam nggak ngerti jumlahnya. Padahal waktu ada warna hitam, ada. Ada yang selain biru, ada. Berapa yang jumlahnya ini? Nggak tahu. Nah, apa yang terjadi, teman-teman? Inilah yang terjadi. Kita lihat sama-sama di bagian tengah ini. Ada 3 proses. Yang pertama adalah deletion. Dihapus informasi itu. Yang kedua adalah distorsi. Apa artinya? Diganggu informasinya. Yang ketiga adalah generalisasi. Dipukul rata. Nah, teman-teman, kenapa? Ini salah satu contoh yang kita praktekkan tadi adalah yang kita sebut dengan deletion. Dihapus datanya. Kenapa dihapus? Kan Coach Edwin mintanya biru. Maka apa yang terjadi? Semua data yang besar yang bisa Anda lihat waktu pejam mata tadi, akhirnya menjadi ngerucut. Hanya 134. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman. Ketika teman-teman
pernah menetapkan sebuah target, apa yang terjadi di perusahaan kita? Kita disibukkan tidak mengejar target, tapi disibukkan mengurusi masalah kecil-kecil di perusahaan kita. Contoh, karyawan bertengkar. Contoh, karyawan ribut akan sesuatu. Contoh, jam masuknya nggak sesuai perkenan Anda. Contoh, sering terlambat masuk. Contoh, sering sakit. Nah, Anda disibukkan dengan proses, people, atau value. Kita lebih banyak disibukkan pada value orang. Ini karyawan kok males banget sih, karyawan ini kok nggak bisa mikir sih. Nah, Anda disibukkan ke sana. Artinya apa? Demikian juga mari kita lihat bangsa ini, teman-teman. Maaf, bangsa kita. Kita punya sebuah impian besar di dalam kemerdekaan 17 Agustus 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tapi apa yang terjadi? Seolah-olah bangsa ini disibukkan dengan tugas-tugas yang maaf, kesannya sih besar, tapi sebenarnya kecil. Saling menghujat. Coba kita lihat. Maaf, saya tidak mengkritik siapapun, tapi kita lihat by data, ya semua merasa dirinya paling benar. Ya, maka dibutuhkan anak bangsa yang, yuk tenang yuk tenang yuk, tidak saling menyalahkan, tapi saling bagaimana support. Lihat dulu mereka tuh berjuang juga kok sampai bisa merdeka, lah begitu sudah kok. Sekarang kita saling menyalahkan. Nah, di sini butuh kebijakan kita semua, teman-teman. Ya, oke. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Otak kita menjadi drop. Nah, teman-teman, ada satu hal yang bermain di kepala kita yang ini namanya internal representasi. Ini hati-hati, ya tergantung dari program yang Anda masukkan di kepala kita, maka akan muncul namanya film di kepala Anda. Dan film yang bermain di kepala Anda ini, inilah yang nanti akan membentuk keadaan dalam hidup Anda dan membentuk fisiologi dalam tubuh Anda. Hati-hati. Saya lupa kalau nggak salah Kamis minggu depan kalau nggak salah, tapi malam hari teman-teman. Kita akan belajar tentang bagaimana sih sebetulnya pikiran bawah sadar ini membuat diri kita sehat, membuat diri kita sakit, dan bagaimana cara mengobatinya. Ya, seperti itu. Ini yang terjadi. Sehingga teman-teman hati-hati banget kalau Anda sekarang mengalami sebuah sakit fisiologi, mengalami gangguan, maka perhatikan film yang sering Anda putar di kepala Anda, pikiran yang sering Anda mainkan di dalam pikiran Anda itu apa. Ya kalau Anda ingin mengubahnya, maka ubah filmnya. Insya Allah nanti fisiologi tubuhnya berbeda. Sebagaimana permainan catur tadi, teman-teman. Dia sudah kalah total. Betul kan? Dan apa yang terjadi kalau kita selalu berpikir bahwa kita kalah? Ya kita kalah beneran. Dan apa yang terjadi dalam pikiran, dia tadi mengubah pola permainannya. Dia curang, tapi kepada dirinya sendiri. Dan itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Ya sehingga apa yang terjadi, kita bisa lihat sama-sama dan dia menang. Ya, sebagaimana nih ya, bagian yang luar biasa dalam diri kita. Kalau Anthony Robbins dia mengatakan raksasa tidur dalam diri Anda. Ya, itu yang terjadi. Nah, teman-teman, nih namanya iceberg identity. Dengan pikiran sadar kita sering melihat seseorang itu dari perilakunya. Perilaku seseorang itu pasti akan membuat keputusan dan tindakan. Nggak jauh beda deh, perilaku seseorang dengan keputusan dan tindakan itu nggak jauh beda. Dan ternyata sesuatu yang kita lihat dalam wujud perilaku, keputusan yang dibuat, tindakan yang dibuat, adalah sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Apakah itu dalam bisnis, apakah itu dalam kehidupan. Contoh kita lihat pasangan kita lihat anak-anak kita. Mungkin mereka memiliki sebuah perilaku tertentu. Coba lihat, perhatikan bagaimana cara mereka memutuskan. Nggak jauh beda kok. Dan bagaimana actionnya juga nggak jauh beda dari perilakunya. Ya, kadang ada orang di luar sana, coba lihat tetangga Anda, atau bahkan dalam diri kita sendiri, apakah kita tuh sering berpikir tentang hal-hal yang kecil? Kalau Anda sering berpikir tentang hal-hal yang kecil, coba lihat keputusan-keputusan yang kita buat, bisa jadi keputusan-keputusan yang kecil nggak ada manfaatnya. Dan ketika Anda menjalani bisnis, action Anda juga pasti hal yang kecil-kecil, bukan hal yang besar. Maka ubah dari diri Anda, jangan pernah bilang, ya aku ki koyo ngene, enggak. Ingat loh, sahabat Nabi yang namanya Umar bin Khattab itu dari seseorang preman kan kalau nggak salah ceritanya, bahkan pernah membunuh anak perempuannya hidup-hidup hanya dengan kesadaran diri yang luar biasa. Akhirnya apa? Dijamin masuk surga sama Nabi. Itu yang terjadi. Ya maka mulailah dari perilaku-perilaku yang apa? Jangan lihat yang kecil, jangan mendengarkan yang kecil, membaca yang kecil. Tapi lihatlah yang besar dari tontonan Anda, dari apa yang Anda dengar. Bicarakan hal-hal yang besar. Sehingga apa? Otak Anda dilatih
Untuk apa? Nanti membuat keputusan-keputusan yang besar. Dan akhirnya ketika Anda melakukan sebuah tindakan yang besar. Dimulai dari mana, Coach Edwin? Dimulai dari sini. Skill. Skill dipengaruhi oleh apa? Belief Anda, oh saya bisa kok. Dipengaruhi oleh apa? Nilai-nilai yang Anda pegang. Teman-teman, ini semakin ke dalam bawah sadar Anda ya, teman-teman ya. Kemudian value dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh identity Anda. Ya, Anda mengatakan diri Anda itu seperti apa. Saya punya seorang klien di kota Jogja yang saat itu, dia bilang sama saya, Coach, gimana ya caranya supaya anak saya ini, klien bisnis, supaya anak saya ini nggak gemuk banget, karena kalau gemuk banget kan resiko, Coach. Kecil udah gemuk, ini loh Coach, makannya tuh loh Coach, kuat banget. Ya kadang ada orang tua yang lihat anak kecil gemuk itu senang, tapi ada orang tua yang lihat anak gemuk itu sebuah masalah. Ini makannya kenceng banget. Kemudian saya tanya sama orang tua ini, sama bapak ibunya, karena saat itu kita melakukan coaching di kantor, kemudian dia ajak anak-anaknya. Saya tanya, Ibu, mana sih putranya tadi, Bu, yang Ibu bilang gendut-gendut itu? Ternyata anak ini dipanggil juga si gendut. Dut, sini dong, Dut. Si anak ini, teman-teman, diberi identitas yang buruk. Maaf, gendut bukan buruk ya, tapi bagi si ibu yang dia bilang gendut itu nggak bagus, ternyata dia panggil itu, yang nggak bagus itu. Dut, sini dong. Saya bilang, saya jelasin ini, Pak. Bapak Ibu, saya jelasin ini. Bagaimana mungkin, Bu? Orang tuanya aja memanggilnya si gendut, ya otomatis tanpa sadar, ingat, life is your mirror. Hidup ini cermin Anda. Maka apa yang jadi? Anak ini ya tambah gendut. Masa semudah itu sih, Coach? Dia lakukan itu, saya bantu dengan hypnosleep juga. Alhamdulillah hanya dalam waktu 2 minggu, anak ini sudah mulai melakukan pembatasan diri terhadap makanan. Ya, yang penting aman buat si anak. Seperti itu. Jadi, suka ngemilnya itu berkurang jauh sekali. Nah, 7 bulan kemudian, anak ini sudah mulai, bobot badannya sudah mulai kembali normal. Nah, sesimpel itu. Tapi dimulai dari mana, Bapak Ibu? Dimulai dari dirinya sendiri. Nah, karena anak kecil nggak bisa, yang kita beri ilmunya orang tuanya untuk dilakukan ke anak-anaknya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah dari identity, ini ingat ini ada di dalam diri kita masing-masing ya, teman-teman ya. Nah, begitu bergabung dengan orang lain, kita melihat namanya habit. Apa itu kebiasaan? Oh, ternyata orang ini memiliki kebiasaan ini. Oh, Pak A kebiasaannya ini. Kalau masing-masing kebiasaan ini bergabung, ingat satu hal, teman-teman. Orang yang berkumpul dalam komunitas biasanya memiliki kebiasaan yang sama. Nih, maka terbentuklah pattern. Betul kan? Orang baru masuk dalam komunitas itu, maka dia akan terkondisi dengan kebiasaan di komunitas itu. Betul nggak, teman-teman? Ya, ini hati-hati. Dan semua yang ada di luar diri kita, kita sebut dengan lingkungan di mana Anda berada. Dan lingkungan inilah, teman-teman, yang mempengaruhi hasil yang bakal Anda dapatkan. Sehingga teman-teman, saya tanya, teman-teman mau slide yang ini, mau slide yang iceberg identity? Mau Pak. Mau. Oh, kalau mau saya minta izin untuk screenshot dulu ya. Saya share kayak tadi ya. Saya minta izin dulu. Maaf, saya lakukan lagi. Tapi pastikan ajarin ke orang lain ya, teman-teman ya. Oke. Mana ya? Oke. File, your computer. Sebentar, teman-teman sabar. Oke. Proses, silahkan ditunggu. Oke, sudah masuk teman-teman? Silahkan dilihat chattingnya. Sudah ya? Sudah. Oke, nanti silahkan dipelajari sendiri, ayo. Jadi, itu yang terjadi, teman-teman. Jadi, kalau kita mau ngelihat, ya teman-teman, kalau kita mau lihat, perhatikan yang ada di monitor Anda, nih saya balik nih. Coach, kalau saya ingin hasil saya berubah, apa yang harus saya lakukan? Saya mulai dari atas nih. Kalau saya ingin hasilnya berubah, maka apa yang saya lakukan? 1, saya ubah lingkungan saya. Bagaimana mengubah lingkungan Anda? Maka ciptakan kondisi. Bentuk pola baru dalam hidup Anda. Lakukan kebiasaan-kebiasaan baru. Kalau perlu, ganti identiti Anda. Yang semula Anda bilang, gimana sih Edwin ini kok kamu males banget sih? Enggak. Edwin, ayo dong, kamu kan rajin.
anak Anda yang mungkin tidak pernah mau sholat subuh awal waktu, mungkin Anda banguninnya salah. Ayo, Cahayu, anak Ayu yuk, cantik yuk, bangun. Ganteng yuk, diubah. Anak soleh, ayo bangun sholat subuh. Beda kok, Pak. Beda, Bu. Ya. Kemudian, beri mereka value yang ubah value-value Anda. Ubah belief-nya, ajak di seminar Zoom kita, belajar bareng-bareng, sediakan waktu 1,5 jam. Setelah itu, apa yang terjadi? Skill. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Lihat perubahannya yang bisa kita lihat dengan mata. Action, decision-nya berubah. Dan akhirnya apa teman-teman yang jadi? Behavior mereka pun berubah. Nah, itulah yang terjadi teman-teman ya. Sehingga apa yang terjadi sebetulnya kalau kita mau mengubah hasil dalam hidup kita, maka ubah lingkungan Anda. Tuh ya. Nah, coach, berapa persen coach yang di atas gunung, di atas air tadi coach mempengaruhi hidup kita? Ini jawabannya teman-teman. Ya, 12% sesuatu yang tampak oleh mata sadar kita. Sedangkan 88% sesuatu yang tidak tampak oleh badan Anda. Bukan jin ya, atau makhluk gaib ya. Sesuatu dalam diri Anda yang tadi bermain catur. Ya. Nah, sekarang, coach, boleh nggak diajarin, coach, bagaimana cara kita mengakses pikiran bawah sadar? Teman-teman, kalau mau belajar ke sana, mungkin jangan di grup besar gini ya. Nanti saya bingung pertanyaannya. Jadi bergabung dalam grup live coaching aja, misalnya 5-10 orang, dan kita bisa melakukan lebih intens. Karena kalau gini kan nggak enak banget ya. Atau justru mau privat itu lebih bagus lagi. Nah, kalau saya tidak menggunakan teori 12 dan 88, tapi saya menggunakan bahwa pikiran sadar kita hanya 1%. Sedangkan pikiran bawah sadar itu 99%. Bagian yang sangat luar biasa di bawah sadar kita. Itu yang terjadi. Ketika kita bisa mengarahkan yang 99% ini, teman-teman, hasilnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, klien-klien itu sudah membuktikan bahwa ternyata 1% pikiran sadar ini benar-benar menentukan 99%. Iya, tapi 99%-nya harus dikelola dengan bagus. Ya. Nah, teman-teman, saya tanya dulu nih, ini sudah jam 11.21, 1,5 jam kita belajar. Kerasa nggak? Nggak kerasa kan? Ya. Asik belajarnya. Nah, sekarang yuk kita coba yuk, coach. Bagaimana coach untuk meleverage coach? Nah, saya coba dulu untuk mematikan. Teman-teman sampai di sini, adakah yang mau bertanya? Kalau mau bertanya silahkan lewat chat dulu sebelum kita masuk how to leverage. Bagaimana meleverage-nya sekarang tugasnya? Nggak kerasa, iya. Jadi kadang ketika melakukan private one-on-one business coaching atau group business coaching, kita belajar 3 jam. Itu teman-teman nggak ngerasain kok. Cepet banget ya, Coach ya? Iya, memang seperti itu. Oh, ini saya sapa dulu. Halo, Bu Luhendang. Ini kelihatan nih Bu Luhendang. Ini yang saya kenal juga. Oh, ini Bu Istanti Surabaya ya? Oh, halo. Assalamualaikum, Bu Istanti. Halo, Pak Edwin. Iya, ini Dokter Istanti, ini Surabaya. Oke, siapa lagi ya? Saya sapa dulu ya. Yang saya bisa sapa ini yang kameranya kelihatan ini, yang kameranya on ya. Oke. Nah, teman-teman, ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjut lagi ya. Coach, saya tanya soal yang seminar kemarin tentang hakikat. Hakikatnya. Oke. Wah, ini masalahnya Mas Abdul nih banyak peserta yang baru loh. Jadi gini, teman-teman, ini ada satu pertanyaan. Janganlah kalian meminta sesuatu yang kalian tidak mengerti hakikatnya. Pada saat itu diriwayatkan 3 agama besar di dunia, seperti agama Nasrani, agama Yahudi, dan agama Islam, itu mempercayai seorang nabi. Salah satunya adalah Nuh atau Noah. Nabi Nuh ini memiliki seorang putra yang putranya ini juga tidak selamat, kena banjir. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Satu hal nih teman-teman. Nuh meminta kepada Tuhannya untuk keselamatan anaknya. Dan apa yang terjadi diabadikan Allah dalam Al-Quran. Ini kita nggak berdebat ya. Saya hanya menyampaikan apa yang terjadi dalam Al-Quran. Di Al-Quran hanya dikatakan satu hal, tafsir, terjemahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya Nuh, janganlah kalian meminta yang kamu tidak mengerti hakikatnya. Nah, artinya apa? Di situ begitu paham itu, Nuh akhirnya menjawab dari diabadikan Allah dalam Al-Quran juga bahwa ya Allah maafkan aku.
Ya, dan di situ Allah bercerita bahwa, hai Nuh, aku mengetahui, sedangkan engkau tidak mengetahui. Jadi hakikat bahwa bagi si Nuh, anak si Nuh ini adalah anak kandung, dan dia tenggelam oleh banjir. Bagi Nuh karena anak kandung, dia ingin meminta itu, keselamatan anaknya. Tapi bagi Allah itu dianggap orang yang kafir, tidak mengikuti, tidak percaya kepada Tuhannya, maka dia dimusnahkan oleh Tuhannya. Seperti itu. Jadi mintalah teman-teman sesuatu yang tahu hakikatnya betul. Ya, kalau sekarang adalah Anda tahu reason why-nya. Kenapa saya memiliki target ini? Kenapa saya harus jalan ke sana? Anda harus tahu betul. Contoh deh, ketika liburan ini, mungkin Anda ingin pergi ke suatu kota, yang di kota itu mungkin zona merah. Anda pasti ditanya, kenapa Anda harus masuk di kota itu? Pasti ditanya oleh petugas. Kalau itu nggak urgent banget pertanyaan saya, apa yang terjadi? Anda pasti nggak diizinkan masuk di kota itu. Ya, Anda harus tahu benar hakikatnya, sehingga Anda bisa menjelaskan. Kalau Anda ditanya sama kepolisian, kenapa harus masuk ke kota ini? Saya yakin Anda disuruh pulang balik. Tapi ketika Anda punya alasan yang jelas, maka insya Allah Anda diizinkan untuk masuk. Ya. Ini ada pertanyaan kedua. Ini. Dari Pak Rohman Agus. Langkah untuk mengoptimalkan langkah di bawah sadar sehingga kita bisa mengoptimalkan. Nah, ini teman-teman, saya coba nanti diskusi dengan tim admin, apakah ke depan, teman-teman nanti saya minta tolong ya, dibantu kami ya, di chatting ya. Kira-kira materi apa yang mau menarik. Ini kayaknya materi menarik, tetapi materi yang ditanya oleh Pak Rohman ini, apakah kita bisa mengoptimalkan langkah bawah sadar, terutama dalam keadaan pandemik ini. Nanti saya melakukan ini di Kamis malam minggu depan kalau nggak salah. Di Kamis malam minggu depan. Tetapi maaf teman-teman, itu komunitas tertentu. Itu di grup coaching tertentu. Karena mereka minta. Kalau di grup coaching mereka memang punya request yang kita harus melakukan itu. Ya, jadi teman-teman mohon maaf itu nggak bisa bergabung. Tetapi ini menarik juga ini. Kalau teman-teman berminat untuk belajar ini, nanti kita buatin topik untuk bagaimana bawah sadar dan bagaimana mengoptimalkan bawah sadar. Ya, kita kembali ke materi. Ya, kita kembali ke materi, saya share lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, gimana coach caranya? Ini caranya. How to leverage your business and your life. Bagaimana caranya? Ya, Bapak Ibu, leverage dalam bahasa Inggris artinya adalah daya ungkit. Tujuannya adalah meringankan dalam Anda mengangkut beban yang secara pribadi Anda tidak sanggup untuk mengangkatnya sendiri. Betul kan? Contoh, ketika Anda mau memindahkan batu yang besar, Anda menggunakan pengungkit. Anda sedang mau mengganti ban, mobil Anda yang sedang bocor, maka Anda menggunakan dongkrak. Itu konsep pengungkit. Ya, sehingga apa yang terjadi teman-teman? Di dalam konsep pengungkit, ada gambar-gambar yang ada di dalam monitor. Satu, ada landasan, ya, ada titik tumpu, ada pengungkitnya, kemudian di sana juga ada beban, dan ada yang merah. Coach, penjelasannya apa, Coach? Satu, yang pertama, kuning itu adalah beban, target Anda. Ya, yang kedua, itu adalah pengungkitnya. Nah, yang ketiga, itu adalah titik tumpunya. Nanti kita akan jelasin satu persatu, teman-teman. Ya, dan yang keempat adalah energi. Coach, yang kelima apa, Coach? Yang biru. Yang biru itu adalah landasan. Nah, 5 ini saya minta tolong benar-benar kita pahami. Betul-betul harus dipahami. Ya, betul-betul harus dipahami. Saya goda dulu nih. Teman-teman, mau gambar ini? Yang ada di monitor mau? Mau. Mau. Kalau mau sabar ya, saya screenshot dulu ya, mumpung masih di sini supaya saya masih ingat. Coach kok mau sih Coach berbagi materi? Ngapain sih? Rezeki saya di tangan Tuhan kan ya. Jadi enteng aja. Oke, saya share filenya teman-teman. Biar komputer. Oke, on proses. Oke, sudah masuk? Halo, sudah masuk? Belum, Coach, belum. Belum, udah kok, di tempatku udah kok. Belum masuk?
Belum masuk masih. Sudah, Coach. Sorry. Ini ke pribadi nih, ke privat nih. Sebentar, share-nya harusnya ke everyone ya. Oke, sorry. Nyasar kemana itu? Ah, ini. Masuk teman-teman? Masuk, Coach. Masuk. Masuk ya? Oke, good. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari itu. Ya. Nah, yuk kita jelasin satu-satu yuk. Apa sih yang dimaksudkan dengan semuanya ini? Nah, yang pertama adalah beban. Apa sih beban itu? Beban ini adalah impian Anda, visi Anda, apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Itu adalah beban. Ya, itu bisa jadi adalah target omset Anda, target profit Anda, ya. Seperti itu. Kemudian juga bisa target hasil. Apa itu? Adalah target beban yang ingin Anda angkat atau ingin Anda raih. Itu aja. Itu tentang beban. Semua orang pasti punya ini. Betul kan? Tidak ada orang yang hidup tidak punya impian. Meskipun usianya udah tua, dia pasti masih punya impian. Saya ingin cucu-cucu saya ingin besok seperti ini. Itu pasti ada. Nah, yang kedua apa teman-teman? Adalah pengungkit. Apa itu pengungkit? Nah, sebagaimana teori kita yang di depan tadi, kalau kita mau sukses, ada people-nya, diri Anda, ada proses bagaimana Anda beraktivitas, baik dalam diri, kehidupan maupun dalam bisnis, dan ada value. Nilai-nilai yang Anda pegang. Nah, pengungkit ini adalah value Anda atau nilai-nilai Anda. Apa itu, Coach? Itu adalah ketika kita memanjangkan alat pengungkit ini, tujuannya apa? Tujuannya hanya satu, agar beban ini lebih ringan. Tetapi ketika itu pengungkit semakin panjang, apa yang terjadi? Kekuatannya akan semakin melemah loh. Betul kan? Nah, sehingga apa yang mau kita jelaskan? Ada dua hal di sini. Ada prinsip panjang. Apa itu? Uang yang Anda peroleh berbanding lurus dengan jumlah orang yang merasakan produk atau jasa Anda. Coba perhatikan. Semakin banyak orang yang mau berinteraksi dengan Anda, semakin banyak orang yang dia ini sebentar, saya nggak melakukan apa-apa, ini kok muncul coretan ya. Oke, semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari Anda, contoh, Anda memiliki sebuah produk, ternyata yang mau merasakan manfaat dari produk Anda semakin banyak, maka uang Anda semakin banyak. Ya, itu panjang. Kalau panjang terlalu lemah, apa yang mesti dilakukan? Ya, prinsip tebal. Kayunya harus diperkuat. Apa itu prinsip tebal agar kuat dan tidak patah? Apa itu prinsipnya? Bahwa uang yang Anda peroleh berbanding lurus dengan manfaat value yang dirasakan oleh orang yang merasakan manfaat Anda. Ini value yang sudah kita lihat. Contoh teman-teman, maaf saya sebut sebuah profesi. Berapa uang yang harus Anda keluarkan ketika Anda pergi ke dokter umum? Pasti berbeda dengan jumlah uang yang harus Anda keluarkan ketika Anda pergi ke dokter spesialis. Betul ya? Nah, semakin banyak kualitas Anda semakin bagus, maka orang akan bayar kita lebih mahal. Rezeki Anda lebih terbuka. Yang kedua, banyak orang yang merasakan manfaat dari diri Anda. Insya Allah rezeki Anda juga membuka siapapun Anda. Apakah Anda seorang usahawan, apakah Anda seorang karyawan, hanya seperti itu. Ya, nah berikutnya adalah titik tumpu. Apa itu titik tumpu? Titik tumpu adalah diri Anda sendiri. Apa maksudnya? Bila Anda memiliki sebuah impian yang terlalu besar, dan ternyata titik tumpunya ini lemah, maka apa yang terjadi? Titik tumpu itu tidak akan bisa menahan diri Anda, dan bahkan terjadinya adalah hancur. Ya kan? Itu yang terjadi. Maka apa yang harus dilakukan? Dikuatkan. Artinya apa? Ingat tadi yang sudah kita share yang pertama, ada gambar energi tadi, maka jadilah diri Anda yang 100%. Perbesar level energi Anda. Ya, perbesar level energi Anda. Di diri Anda, bukan di orang lain. Di diri Anda. Ya, di diri Anda. Be 100% dalam diri Anda. Hanya itu. Banyak nanti lintah energi, saya sebutnya, yaitu orang-orang yang ketika Anda cerita tentang target Anda, Allah ngimpi, sekarang kan pandemik, tidak mudah untuk mencari customer, dan sebagainya. Itulah orang yang akan menghabiskan energi Anda. Itu kita harus hati-hati. Ya. Nah, prinsip titik tumpu adalah hasil yang Anda peroleh berbanding lurus dengan kemampuan Anda menahannya.
Bagaimana cara Anda menahannya? Naikkan level energi Anda yang tadi sudah kita share. Ya. Yang berikutnya apa? Energi. Bagaimana dengan energi atau power ini? Banyak macam-macam. Ada yang namanya OPM, other people money. Kalau Anda nggak punya uang, tapi Anda punya kompetensi, Anda bisa kok muterin uang orang lain. Dan hari ini banyak banget teman-teman yang punya uang rata-rata kebingungan. Karena kalau ditempatkan di bank, maaf, mereka hanya dapat mungkin 6-7%. Andai kata mereka masuk reksadana, suku, dan sebagainya, pasti deh di bawah 10% satu tahunnya. Nah, apa yang jadi? Kadang mereka bingung nih, kemana saya bisa melipat gandakan uang saya. Nah, pada saat mereka bingung, Anda punya kemampuan komunikasi yang bagus, Anda memiliki proposal bisnis yang bagus, Anda bisa presentasikan ke mereka. Ingat, tidak hanya logikal loh ya, faktor emosional tadi 85% di depan udah kita jelasin. Yang berikutnya adalah pakai OPE, yaitu other people energy. Artinya apa? Anda pinjam energi orang lain. Contoh, ini banyak sekali pengusaha, dia punya uang, tapi saya nggak bisa ini marketing, saya nggak bisa ini menggunakan IT, maka dia ambil orang IT. Dia pakai energi orang lain. Aduh, bingung nih saya laporan keuangan. Apa yang terjadi? Dia ambil orang accounting untuk merecord dan membuat sebuah kebijakan. Ya. Kemudian, aduh saya udah nggak punya waktu nih karena kesibukan saya, maka ambil apa? OPT, other people time. Bayar orang lain masuk dalam diri Anda yang Anda percaya value-nya sama, kemudian bayar waktu yang dia berikan buat Anda, ngurusi perusahaan Anda. Kalau Anda udah nggak punya waktu. Atau, nih yang sering terakhir nih, yang terjadi, yang akan kita ulas dua pertemuan yang ke depan, yaitu OPP, Other People Product. Kadang, teman-teman, hari ini banyak sekali yang terjadi, banyak orang-orang produksi, bahkan banyak pabrikan yang mereka tutup loh. Karena apa? Mereka bisa menghasilkan produk, tapi yang jadi masalah, mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa masuk ke dalam pasar. Padahal pasar itu terbuka banget, serius. Jangan dibilang ya teman-teman, ketika pandemik semuanya turun, tidak, masih ada kok. Masih ada kok. Ya, masih ada. Nah, itu yang kita perhatikan ya. Nah, yang terakhir adalah apa? Landasan. Apa itu landasan? Landasan ini adalah di mana beban ada, pengungkit ada, titik tumpu ada, energi Anda ada, yang bernama landasan ini adalah lingkungan Anda. Apa yang terjadi? Lingkungan Anda harus benar-benar support Anda 100%. Kenapa? Ingat tadi teman-teman, selalu ada lintah energi. Dari mana lintah energi? That's your mirror. Itulah mirror kita sendiri. Ya, ketika kita bicara yang levelnya di bawah garis merah tadi, dia muncul keluar menjadi mirror kita. Dia akan jadi lintah energi. Dia memunculkan rasa khawatir, mengingat kegagalan masa lalu sehingga Anda punya rasa sedih. Apa yang terjadi? Ketika itu rapuh, maka semuanya akan amblas. Kalau Om Didi Kempot bilang apa? Ambiar semuanya. Maka apa yang terjadi? Lingkungan ini harus benar-benar kuat. Ya, contoh, ingat pasangan hidup kita nih teman-teman nih, hati-hati nih ya. Coach, kalau gitu ganti pasangan, Coach. Wah, salah total nih ya. Jangan terburu-buru ganti pasangan. Karena kalau ganti pasangan berarti kita masih memiliki sifat menyalahkan orang lain. Kita lihat ke diri kita, tadi kan udah kita ajarkan. Kita lihat diri kita, jangan-jangan ketika saya menikah dengan istri saya ini, bisnis saya jadi berantakan gini. Nanti dulu. Pertanyaan saya berikutnya adalah, emang kalau kamu ganti istri yang lain, yakin bahwa dia akan support kamu? Belum tentu loh. Bener kan? Tapi ketika kita bertanya ke diri kita, apa yang sudah saya lakukan ya? Kok bisnis saya jadinya seperti ini ya? Nah, sehingga Anda bisa tahu. Jangan dikasih jawaban, ini gara-gara istri saya. Nah, kembali lagi ke orang luar. Pastikan ke diri Anda. Selalu muhasabah ke diri. Ingat kata Allah, aku tidak akan mengubah sebelum kalian mengubah diri kalian sendiri. Itu kunci. Ya, itu bisa dari pasangan. Kemudian bisa dari siapa lagi? Mertua nih. Yang masih hidup dengan mertua. Orang tua, Coach, saya mau wirausaha, Coach, tapi orang tua saya, mertua saya inginnya saya jadi ini, Coach, jadi abdi negara, Coach. Ya udah. Mari kita lihat sama-sama. Banyak kan abdi negara yang dia juga punya usaha sampingan di rumahnya dan jauh lebih besar dari hasilnya. Itu yang dilakukan teman-teman. Artinya apa? Bagaimana Anda memanajemen masalah sehingga Anda keluar dari masalah Anda. Ya. Nah, teman-teman, kita sudah belajar 1 jam 40-an menit nih kalau nggak salah. Terakhir dari saya,
landasan atau lingkungan harus mendukung Anda. Kalau orang-orang ini tidak ada kaitan hukum dengan Anda, ingat sekali lagi, pasangan hidup Anda ada kaitan hukum, orang tua, mertua ada kaitan hukum. Kalau orang-orang lingkungan Anda ini tidak mendukung Anda, maka keluarlah dari lingkungan itu. Ya, mengapa seperti itu? Karena hukum Tuhan sudah mengatakan seperti itu. Janganlah kalian duduk dalam satu majelis, satu tempat duduk, satu forum yang mereka memperolok-olok. Karena kalau tidak, keluarlah dari sana. Sampai mereka mengganti topik pembicaraan. Kalau tidak, kalian masuk dalam bagian mereka. Nah, ini hukum-hukum yang harus kita pahami, teman-teman. Bukan hukumnya Coach Edwin ya. Itu hukum yang diberikan oleh Tuhan yang Dia menciptakan dan memberi kehidupan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, teman-teman, kondisikan lingkungan Anda untuk selalu kuat sebanding dengan impian Anda. Semakin besar Anda butuh energi, maka cari lingkungan yang bagus. Caranya gimana? Cari orang yang selalu memberikan hal yang positif, bukan mengambil energi dari diri Anda. Ya, nah teman-teman, kembangkan diri Anda, bisnis Anda. Ya, mau belajar grup bareng silahkan, mau privat juga silahkan. Itu kontak kami, itu website kami, kita tetap bisa belajar. Teman-teman, 2 minggu lagi insya Allah kita belajar di hari Rabu, kalau teman-teman masih berminat. Satu, kemudian yang kedua, ketika teman-teman membutuhkan sertifikat, maka ada biaya beban sedikit yang akan dikeluarkan di sana. Ya, karena ada beberapa peserta yang dia bilang, Coach ini ada sertifikatnya nggak? Saya bilang, ini saya cuma berbagi sih. Tapi kalau memang membutuhkan sertifikat, kita juga bisa bantu di sana. Ya. Nah, teman-teman, silahkan kalau ada yang mau berdiskusi. Ini yang muncul di saya ini ada Bu Lima Mutiara. Halo, selamat siang Bu Lima. Dari mana nih Bu Lima nih ya? Kami dari Kalimantan Utara, Pak. Oh, oke, selamat siang Kalimantan Utara. Tahu kami dari mana, Bu? Bu Lima tahu kami dari mana nih? Tahu kami dari mana nih? Dapat informasi dari email, Pak, dikirim, Pak. Oke, mantap. Bu, dapat manfaat ya dari pembelajaran kita ya, Bu ya? Manfaat sekali, Pak. Ya. Oke. Tolong ya, Bu, ya disampaikan ke teman-teman yang mungkin tidak berkesempatan untuk bergabung tentang ilmu yang sudah Ibu dapetin ya. Siapa lagi yang bisa saya sapa ya, yang kameranya siap. Allah, Pak, ya. Sangat bermanfaat sekali, Pak, ya. Oke, ini kayaknya ada adik saya nih dari Mamuju nih, Febrina ya. Halo Febrina, Assalamualaikum. Salam, Coach. Oke, apa kabar Febrina? Kabar baik, Coach. Oke. Aku dengar sekarang bisnis kamu besar ya? Iya, alhamdulillah, Coach. Beralih. Tetap ya. Iya, Bantu Coach. masyarakat di sana ya. Untuk bisa Siap, sama-sama Coach. kamu ya. Siap, Coach. Good. Siapa lagi nih? Halo Bu Ayu Rizky Septia. Ini teman-teman kalau mau bertanya silahkan ajukan pertanyaan ya. Silahkan kalau mau ajukan pertanyaan sebelum kita tutup. Ini ada Bu Ayu Rizky Septia. Halo Ibu, selamat siang Ibu. Ibu, mic-nya masih dimatikan tuh Bu? Mic-nya ya. Halo. Oke, dari mana Bu Ayu? Saya dari Tangerang, Cipondo. Oh, dari Tangerang. Oke, Bu. Boleh tahu Bu, apa pelajaran yang Ibu dapatin Bu Ayu nih? Banyak banget ya, susah dijelasin juga Satu sih. aja deh, satu aja yang luar biasa apa itu? Saya sih baru mau mulai bisnis ya, pengen. Bingung jelasinnya, cuma soalnya sambil fokus kerja juga. Sambil jelasin. Gitu. Tapi intinya saya udah rekam semuanya kok. Alhamdulillah. Oke, sukses ya Bu Jadi ya. kalau jadi bisa denger ulang lagi nanti. Oke, saya lihat lagi nih siapa yang kameranya aktif nih, saya sapa ini. Oh, ini ada dari Pontianak, ini siapa ya? Pak Sampurno, Pontianak. Halo, selamat siang Pak Sampurno. Selamat siang, Pak. Oke, dari mana nih Pak? Boleh jelasin Pak? Kita dari Pontianak, Kalimantan.